Kelihatankah itu PowerPoint-nya sudah kelihatan? Halo? Sudah kelihatan, Pak. Oke, sudah saya share juga. Nah, ini kuliah tamu Menteri Keuangan. Ya, saya sudah sarankan berkali-kali untuk kita mengundang kalau seminar itu ngundang Sri Mulyani, ngundang pakar-pakar yang minta duit dikasih ya sama Sri Mulyani karena tempatnya duit. Jadi bagaimana meramalkan permintaan di masa mendatang atau meramalkan situasi di masa mendatang, prospek perekonomian Indonesia di tahun 2017. Nah, ini di posisi menggambarkan Januari 2017 sehingga data ini adalah data sebelum 2017. Bagaimana perekonomian Indonesia di tahun 2017. Ini yang disampaikan oleh Sri Mulyani. Kita lihat bahwa pertumbuhan ekonomi, kita lihat di sini dikatakan bahwa dari tahun ke tahun, dari 2006 kemudian sampai 2000, ini forecasting karena ini belum berakhir, maka ramalan ini F itu forecasting tahun 2016 itu 5%. Ekonomi growth, pertumbuhan ekonomi 5%. Kemudian ramalan tahun 2017 5,1%. Berdasarkan mana? Dia katakan di sini berdasarkan yang pertama Bank Indonesia, bahwa pertumbuhan ekonomi tahun 2017 adalah 5 sampai 5,4%. Nah, ini bisa dianalogikan untuk kalau besok Anda berbicara tentang makroekonomi ramalan tahun 2022. Nah, ini salah satu contoh analogi tetapi pada tahun 2016 untuk prospek untuk meramalkan perekonomian tahun 2017. Bank IMF, International Monetary Funds, dia katakan pertumbuhan ekonomi Indonesia 5,1%. World Bank 5,3%. Kemudian konsensus bersama bahwa ramalan pertumbuhan ekonomi 5,2%. Apa artinya pertumbuhan ekonomi yang positif ini? Kalau Anda lihat bahwa Presiden G20 tahun ini sampai Oktober 2022 ada Presiden Indonesia. Nah, bisa masuk grup 20 itu persyaratannya salah satu adalah pertumbuhan ekonomi yang positif beberapa tahun sehingga bisa masuk grup 20. Nah, grup 20 selain itu adalah yang menguasai perdagangan dunia. 80% perdagangan dunia dikuasai oleh grup 20 sehingga bisa masuk grup 20. Nah, sehingga penting pertumbuhan ekonomi menjadi sangat penting. Berikutnya adalah tentang produk domestik bruto. Kita sudah bahas PDB beberapa saat yang lalu, merupakan fungsi daripada consumption, ini konsumsi rumah tangga yang memberikan alokasi 58,3% dari PDB kita. PDB kita ini sekitar 12.000 triliun tahun 10.000 triliun tahun 2016. Nah, ini rumah tangga, konsumsi rumah tangga itu 58,3%. C, consumption. I, investasi. Nah, ini investasi rata-rata tahun 2006 sampai 2015 adalah 6,8%. Ini investasi itu memberikan kontribusi. Kalau PDB kita secara nasional itu 10.000 triliun, maka 29,7% adalah investasi. Ada dua, PMA dan PMDN, penanaman modal asing dan penanaman modal dalam negeri. Freeport itu asing, BUMN itu kereta cepat, itu penanaman modal asing dan juga penanaman modal dalam negeri. Kalau PDB kita 10.000 triliun, maka 29 atau 2,97
10.000. 2,97 ribu triliun itu investasi asing PMA dan PMDN. C, kemudian I, kemudian G, government purchase, anggaran belanja dan pendapatan negara. Konsumsi pemerintah memberikan kontribusi sekitar 6,3%. Kalau tahun ini APBN kita tahun depan 2.200 triliun, maka kalau itu tadi PDB kita 2000 tahun 2016 itu 10.000 triliun, maka sekitar berapa itu? 0,9 ribu triliun itu kontribusi dari APBN kita. Kemudian ekspor import. Jadi ada ekspor itu rata-rata 5,3%, import kita 5,1%. Ini net ekspor pada tahun itu masih positif, surplus neraca perdagangan. Jadi surplus neraca perdagangan itu kalau kita ekspor ke India sebesar 2 miliar satu tahun, 2 miliar US dollar satu tahun, importnya 1 miliar US dollar satu tahun, maka kita surplus neraca perdagangan sebesar 1 miliar US dollar setahun. Memang kita surplus terhadap India, juga surplus terhadap Mesir, kita masih surplus terhadap negara lain, mungkin kita masih defisit neraca perdagangan. Ekspor, kemudian impor. Jadi tadi kita sudah singgung, ekspor dikurangi impor itu menjadi penting. Ekspor tadi bahwa PDB merupakan fungsi daripada C plus I plus G plus X dikurangi M, sehingga pemerintah berusaha tidak lagi ekspor bahan mentah, tetapi bisa bahan setengah jadi atau bahan jadi, nikel contohnya. Kemudian sehingga investasi yang besar-besaran di Morowali atau mana, daerah mana itu, daerah Sulawesi, nikel tidak lagi ekspor dalam bentuk bongkahan bulk, tetapi dalam bentuk produk jadi, aki, bukan aki ya, aki litium ya, semacam nikel litium. Emas, jadi Freeport juga tidak lagi bulk, tetapi dalam bentuk maka dibangun smelter di Surabaya yang investasinya Rio Tinto. Rio Tinto itu pemiliknya adalah Rothschild, ya sayang apa? Ini lepas lagi, oke. Wow. Okay. Rothschild itu pemilik tambang emas di Afrika Selatan. Jadi orang paling kaya di dunia. Kekayaannya nggak dihitung karena dia punyanya emas. Dan McMoran itu salah satu anak perusahaan di bidang pemasaran. Sehingga bisa tidak hanya ekspor dalam bentuk raw material, tetapi diproses nanti dikirim, dijual dalam bentuk emas lantakan. Apa artinya? Tercipta lapangan pekerjaan, ada investasi di Surabaya, 2 miliar US dollar. Yang berikutnya lapangan pekerjaan tercipta. Sehingga ekspor menjadi salah satu faktor yang berdampak kepada produk domestik bruto. Itu PDB. Berikutnya, nah ini ternyata PDB itu berbeda-beda untuk di sektor tertentu. Pertanian, pertambangan, dan perikanan memberikan kontribusi 23, sekian %. Kemudian industri pengolahan yang terdiri daripada sektor padat karya juga kontribusinya 22%. Sektor yang lain yaitu 14 sektor, informasi, komunikasi, jasa keuangan, dan seterusnya memberikan kontribusi sebesar 51% PDB-nya. Beberapa hal yang perlu diperhatikan di sini.
Yang biru adalah pertumbuhan PDRB, yang satu lagi ini adalah tingkat kemiskinan daerah. Yang merah ini tingkat kemiskinan daerah yang paling tinggi adalah di Irian, di Papua. Di Jawa 10%. Kalau penduduk kita itu yang miskin itu sekitar 10% itu 28 juta. Jadi dari 250 atau 267 juta penduduk kita itu sekitar 28 juta orang di bawah garis kemiskinan. Di bawah garis kemiskinan itu yang pendapatannya satu hari di bawah $1. Itu dikatakan miskin. Kalau itu versi Biro Pusat Statistik, tahu versi Bank Dunia, kalau pendapatannya sehari di bawah $2, itu dikatakan miskin. Sehingga PDB-nya juga terlihat ini. Yang lumayan adalah di Sulawesi, malah PDB-nya cukup besar. Pendapatan per kapitanya di Sulawesi relatif rata-rata lebih besar dibandingkan di Jawa. Gini rasio perbandingan antara yang kaya dan yang miskin. Jadi gap-nya. Nah, sekarang sudah mulai agak merapat. Jadi dulu 0,42, sekarang diusahakan 0,397. Angka kemiskinan tadi sudah kita singgung. 10% itu sekitar 28 juta. Jadi inflasi. Jadi pada tahun di bawah 2014 itu inflasi kita sudah sempat di atas 10%. Tetapi sekarang sekitar 3-4%. Apa artinya? Harga barang yang tadinya 10.000, kalau inflasinya 10%, maka bisa 100.000 misalkan, maka 110.000 rupiah. Jadi uang 100.000 rupiah itu turun nilainya menjadi di bawah 10%. Itu inflasi. Ini adalah berikutnya, tantangan adalah dalam mewujudkan masyarakat adil dan makmur adalah pertumbuhan yang inklusif dan berkualitas. Inklusif itu tidak kalangan tertentu dulu, eksklusif, grup kutok, enggak. Inklusif itu memasyarakat. Jadi apa tantangannya? Yang pertama, bagaimana mengentaskan kemiskinan. Yang tadinya 10% gimana diturunkan bisa 9%. Kemudian meningkatkan produktivitas, output dibagi input. Di mana saja, misalkan pertanian yang tadinya 6 ton gimana bisa nggak naik jadi 8 ton. Nah, yang tadinya setahun hanya 1 kali panen, sekarang bisa 3 kali panen karena ada bendungan. Sehingga produktivitasnya meningkat. Meningkatkan daya saing berkaitan dengan kualitas. Jadi kita bisa ekspor ke negara yang lebih besar karena kualitas. Ketimpangan antara yang kaya dan miskin. Good governance, tata kelola yang baik. Kemudian institusi yang bersih dan efektif. Clear governance, bersih dan efektif. Dan itu tantangan yang akan diwujudkan. Ini contoh pendapatan negara. Kita lihat yang ini pendapatan negara dari mana ini? Persentase ini dari pajak dan PNBP. Pendapatan negara bukan pajak. Ini sekitar 1,7. Pada tahun 2016 itu ada 2017 APBN kita 2080,5 triliun. Kepatuhan pajak, nah saya pembayar pajak yang baik. Jadi termasuk tiap tahun saya bayar pajak. Kemudian amnesti pajak. Kita beberapa tahun duit rakyat kita yang mengendap di Singapura itu mudah-mudahan benar datanya itu 5.600 triliun. Yang baru ketarik belum sampai 50%.
sehingga pemerintah memberikan insentif pajak atau pembebasan pajak. Jadi ditarik semuanya, didepositokan di Indonesia atau disimpan di Indonesia. Dan itu dilakukan amnesti pajak. Jadi luar biasa. Dan itu bisa digunakan untuk pembangunan. Tadi kita sudah singgung bahwa anggaran ini, belanja negara tahun 2017, APBN kita 2080 triliun. Apa artinya 1 triliun? 1 triliun itu bisa untuk membangun jembatan 3.541 meter, atau jalan 155 km, atau sawah 52.000 hektar lebih, atau membangun rumah untuk prajurit 11.900 unit rumah, gaji guru senior 9.400 orang. Kemudian juga untuk beras, bisa untuk menyediakan beras untuk 720.000 ton. Apa ini? Yang ini, ton, itu gabah. Yang ini adalah bisa menyediakan 93.000 ton beras. Yang lain lagi, bisa untuk membangun kelas. 1 triliun itu identik dengan bisa membangun kelas 6.765. Tahun depan fokus pemerintah adalah sumber daya manusia, seperti Meiji Restorasi, ruang kelas untuk SMP 5.500 sekian, 1 triliun bisa untuk itu. Kemudian dana BOS untuk anak SD sebanyak 121,25 juta, beasiswa untuk SD, anak SD, dan seterusnya. Ini arti daripada 1 triliun. Nah, ini yang perlu kita lihat. Mulai tahun 2014, subsidi energi yang sampai 350 triliun per tahun ini. Bayangkan subsidi bahan bakar, sehingga bensin, Pertalite, Pertamax tahun-tahun 2014 itu disubsidi. Orang kaya disubsidi, yang punya sepeda motor, yang punya mobil disubsidi. Maka sejak tahun 2014 subsidinya diturunkan. Sampai tahun 2017 hanya 77 triliun. Untuk apa? Untuk infrastruktur ini. Mulai pembangunan bandara, pelabuhan, kemudian kereta api, tol, dan itu yang untuk infrastruktur. Kemudian kesehatan juga ditingkatkan. Tapi subsidi energi dikurangi dari 350 triliun ini kan cuma untuk bakar tok. Pendidikan terus, karena Undang-Undang Dasar 20% dari anggaran belanja dan pendapatan negara itu untuk pendidikan. Ini adalah alokasi dari masing-masing tadi untuk pegawai, untuk barang, untuk modal, untuk bantuan sosial. Yang warna biru adalah untuk pegawai, belanja pegawai, gaji, dan seterusnya. Untuk belanja barang, yang hijau adalah untuk modal, kemudian yang ini adalah untuk bantuan sosial. Tantangan 2017, ketidakpastian global, tingkat permintaan yang lemah. Jadi beberapa bulan ini masa pandemik itu konsumsi masyarakat itu untuk belanja lemah. Harga komoditas yang murah. Jadi dulu sempat harga kelapa sawit itu Rp1.300 per kilogram, sempat menjadi Rp300 per kilogram. Itu sangat murah. Ekonomi rebalancing Tiongkok sekarang mulai berpikir kembali untuk melakukan perbaikan ekonominya. Isu geopolitik, Inggris keluar dari masyarakat ekonomi Eropa. Jadi beberapa negara di Eropa itu sudah mulai kolaps. Yunani dan Spanyol. Yunani itu APBN untuk bayar utang itu masih tinggal sedikit sisanya, atau klop. Spanyol juga sebentar lagi juga akan kolaps. Sehingga Inggris daripada mensubsidi terus memberikan bantuan, dia ingin keluar. Kebijakan ekonomi Amerika di bawah pemerintahan yang baru.
Jadi Amerika sempat zamannya Trump itu dia semua barang yang ada hak patennya harus diproduksi di Amerika. Jadi ini pun sempat berjalan. Kenaikan suku bunga bank yang tadinya 3,5% dinaikkan 4,5%. Itu Amerika. Kemudian perbaikan arus modal itu juga. Sebentar lagi kita break ya, oke? Ini ekonomi makro, yaitu pertumbuhan ekonomi untuk membuat APBN dibuat ekonomi makronya. Pertumbuhan ekonomi 5,1%, inflasi 4%, bunga bank 5,3%, nilai tukar rupiah 13.000, $1 13.300 rupiah. Kemudian minyak Indonesia, Indonesian crude oil ini $45 per barel. Lifting capacity, kemampuan untuk mengambil minyak dari fosil dari bumi 815.000 barel per hari. Lifting gas 1.100 sekian barel per hari. Tingkat pengangguran 5,sekian%, angka kemiskinan sekian persen, 9%, gini rasio targetnya 0,38, dan indeks pembangunan manusia 70%. Ini adalah satu contoh, ini pendapatan, ini belanja. Oke. Ini baik. Nah, ini Indonesia Adil dan Makmur. Yang pertama, kebijakan ekonomi yang tepat, sasaran efektif dan berefek ganda, lembaga pemerintah yang bersih, keterbukaan, dan juga investasi. Baik, itu topik dari punyanya Sri Mulyani.